Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini saya mau sharing sama saudara, berbagi kepada saudara, dan saya percaya apa yang saya bagikan ini akan memberkati saudara. Apapun peperangan yang saudara miliki hari ini, apakah itu tantangan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi, saya mau kasih tahu sama saudara, semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat satu cerita di dalam perjanjian lama tentang apa yang dialami bangsa Israel ketika bangsa Israel dikelilingi oleh musuh. Terkadang ketika saudara menghadapi masalah, tantangan yang bertubi-tubi gak pernah selesai, terkadang saudara merasa dikelilingi oleh musuh. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel, ini yang dirasakan bangsa Israel yang di dalam cerita yang akan kita lihat ini. Dan kita akan sama-sama melihat dan ini akan memberkati saudara. Jadi ketika bangsa Filistin, musuhnya bangsa Israel, semakin menekan bangsa Israel, jumlah mereka semakin banyak, mereka berkembang, dan sedikit demi sedikit tanah bangsa Israel diambil oleh mereka. Dan semuanya ini terjadi sebelum peristiwa ketika Daud berperang melawan Goliat. Dan pada saat itu Alkitab menceritakan belum ada tukang besi di Israel. Perhatikan baik-baik. 1 Samuel 13 ayat 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Jadi belum ada tukang besi. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Nah, jadi di sini perhatikan baik-baik, musuhnya orang Israel, bangsa Filistin, mereka memiliki kekhawatiran kalau jangan-jangan bangsa Israel membuat pedang. Perhatikan baik-baik, pedang saudara, pedang saya adalah firman Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Betul, firman Tuhan sanggup memisahkan roh dan jiwa. Bisa memisahkan pikiran dan pertimbangan. Jadi musuh saudara, iblis, sangat takut kalau sampai saudara mempergunakan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara perhatikan baik-baik ceritanya di sini, musuhnya bangsa Israel, orang Filistin, mereka sangat takut, mereka punya kekhawatiran kalau sampai-sampai orang Israel membuat pedang. Dan ingat baik-baik, apa yang dimaksud dengan pedang di sini? Pedang di sini berbicara tentang firman Tuhan. Pedang saudara, pedang saya adalah firman Tuhan. Pedang roh adalah firman Tuhan. Pedang roh, firman Tuhan sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran. Jadi musuh saudara, musuh saya sangat takut kalau sampai saudara dan saya mempergunakan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang Yesus lakukan ketika Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Sesungguhnya peristiwa ini ingin memberitahukan kepada saudara, memberikan contoh bagaimana caranya Yesus merespon kepada iblis. Iblis mencobai Yesus 3 kali. Iblis berkata kepada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Lihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sebab ada tertulis. Tuhan merespon dengan firman Tuhan. Amin, dengan firman Allah, sebab ada tertulis. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Iblis berkata, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan Tuhan kembali merespon iblis dengan firman Allah, sebab ada tertulis. Kemudian yang ketiga, semua kemegahan dan kekayaan dunia ini yang aku perlihatkan kepadamu akan menjadi milikmu kalau kamu sujud menyembah aku. Lagi-lagi Tuhan Yesus merespon dengan firman Allah, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Musuh saudara sangat takut kalau sampai saudara mempergunakan firman Tuhan. Jadi kalau iblis datang membuat saudara khawatir, takut, karena saudara menerima laporan kesehatan dari dokter, laporannya buruk, iblis akan membuat saudara khawatir, takut. Itulah saatnya saudara berkata kepada iblis, sebab ada tertulis, dia sudah menanggung penyakit saya, penderitaan saya, dan hari ini oleh bilur-bilurnya penyakitku sembuh.
Amin. Ketika iblis berkata sama saudara, anakmu tidak akan pernah berhasil, anakmu pasti gagal. Saudara bisa berkata kepada iblis, sebab ada tertulis, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi iblis sangat takut kalau sampai saudara dan saya, gereja Tuhan, mempergunakan firman Tuhan. Jadi iblis mau datang mengambil firman Tuhan dari dalam gereja. Iblis akan datang mengambil firman Tuhan dari hidup orang percaya. Jadi musuhnya orang Israel, bangsa Filistin, mereka memiliki kekhawatiran kalau bangsa Israel membuat pedang. Yang dimaksud dengan pedang di sini adalah firman Allah. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, di dalam perjanjian lama ada begitu banyak cerita yang di dalamnya tersembunyi kebenaran dan pewahyuan yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin. Jadi seperti yang tadi saya katakan sama saudara, apapun peperangan saudara, masalahmu, tantanganmu, pergumulanmu, musuh saudara, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi seperti yang tadi kita sudah baca, pada saat itu bangsa Israel sangat didominasi oleh bangsa Filistin. Mereka berkembang, mereka bertumbuh, jumlah mereka bertambah banyak. Tanah bangsa Israel diambil sedikit demi sedikit. Mereka tertekan. Nah, pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Siapa namanya? Saul. Dan saya mau saudara mengerti, Saul bukan raja pilihan Allah. Saul adalah raja pilihan bangsa Israel itu sendiri. Dan pada saat itu Saul sudah tidak taat lagi sama Allah. Saul sudah tidak punya iman lagi. Dia tidak percaya lagi kepada Allah. Hanya Yonatan, anaknya Saul, yang memiliki iman dan masih percaya kepada Allah. 1 Samuel 14 ayat yang pertama. Kita akan sama-sama belajar dari Yonatan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di sini diceritakan apa yang dilakukan Yonatan, dia tidak mau beritahukan kepada ayahnya. Dia mau pergi ke perkemahan pengawal orang Filistin, tapi dia tidak mau ceritakan kepada ayahnya. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, Saul saat itu tidak lagi memiliki iman. Dia tidak lagi memiliki iman. Sebelumnya Saul memiliki iman. Bagaimana imannya? Saya mau saudara mengerti. Setiap kali bangsa Israel berperang dengan bangsa lain, bangsa Israel tidak pernah mempergunakan senjata. Karena tadi dikatakan belum ada tukang besi di Israel. Tidak ada pedang, tidak ada senjata. Hanya Saul dan Yonatan yang memiliki senjata, tapi bangsa Israel tidak pernah memiliki senjata. Belum ada tukang besi. Kalau begitu siapa yang berperang buat mereka? Tuhan yang berperang buat mereka. Amin. Saudara masih ingat ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pasukan Mesir, tentara Mesir mengejar dari belakang. Dan ketika mereka terhadang oleh Laut Merah, Tuhan membuka Laut Merah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Setelah mereka melewati tanah yang kering, Tuhan mengubur semua musuhnya di dalam Laut Merah, Laut Teberau. Tuhan yang berperang buat mereka. Amin. Nah, di sini diceritakan Yonatan bersama bujang pembawa senjata. Mereka masih sangat muda. Roh mereka, iman mereka adalah iman yang dinamis. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan banyak memakai orang-orang muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yeremia, waktu Tuhan memanggil Yeremia masih berumur 16 tahun. Yeremia berkata, aku masih muda, aku gak pandai bicara, tapi Tuhan berkata, aku akan memperlengkapi engkau. Engkau akan seperti kota yang berkubu. Amin. Engkau akan seperti tiang besi, tembok tembaga. Sesungguhnya musuhmu akan menyerang engkau, tapi mereka tidak pernah berhasil karena aku menyertai engkau. Amin. Demikian juga dengan Timotius dalam perjanjian baru. Timotius, dia adalah seorang gembala jemaat, tapi dia masih sangat muda. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi biarlah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam sikap, tingkah laku, kesetiaan, kesucian. Amin. Jadi saudara pelajari dalam Alkitab, Allah banyak memakai orang-orang muda untuk kemuliaan namanya. Ayat yang keempat, ayat yang kelima.
Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Nah, seperti yang tadi saya katakan sama saudara, saat itu bangsa Israel didominasi oleh musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Dan bangsa Israel belum memiliki senjata karena tidak ada tukang besi di sana. Hanya Saul yang memiliki senjata dan Yonatan yang memiliki senjata. Jadi di sini Yonatan bersama bujangnya mau menyeberang ke perkemahan pengawal orang Filistin. Pada saat itu, di tempat itu kurang lebih ada 30.000 pasukan orang Filistin. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Di sini Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, marilah kita menyeberang ke perkemahan pasukan pengawal orang Filistin. Tapi di sini dia tidak berkata orang Filistin. Marilah kita menyeberang ke perkemahan pasukan orang-orang yang tidak bersunat. Yonatan menyebut orang-orang Filistin dengan sebutan orang-orang yang tidak bersunat. Kalau saudara mengerti, sesungguhnya di sini Yonatan menggunakan bahasa perjanjian. Yonatan menyebut orang Filistin sebagai bangsa yang tidak bersunat. Artinya Yonatan mengerti bahwa ketika Yonatan berkata orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang itu tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Allah tidak di pihak mereka. Sedangkan kita, orang Israel, adalah bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah. Kami adalah bangsa yang bersunat. Allah ada di pihak kita. Amin. Sebab mungkin Tuhan akan menolong. Tidak terlalu sukar untuk Tuhan menolong, baik dengan orang banyak maupun dengan orang sedikit. Amin. Tidak terlalu sukar untuk Tuhan menolong, baik dengan orang banyak maupun dengan orang sedikit. Saya sangat suka sekali roh yang dimiliki oleh Yonatan. Amin. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, Allah kebanyakan memakai orang yang sedikit untuk menolong. Kalau saudara lihat cerita tentang Gideon, ketika bangsa Israel dikuasai oleh musuh, Tuhan membangkitkan seorang hakim, Gideon, untuk membebaskan bangsa ini. Dan ketika Tuhan memilih Gideon, waktu Gideon membentuk pasukan perang, Gideon memilih rakyat yang ikut berperang dengan dia. Pada awalnya Gideon memilih rakyat dalam jumlah yang banyak. Itu sebabnya Tuhan berkata, no, jangan terlalu banyak. Kalau nanti kamu menang, maka rakyat akan berpikir bahwa mereka menang karena kekuatan mereka. Kurangin. Dan pada akhirnya tersisa cuma 300 orang. Dan saudara tahu apa yang diberikan kepada pasukan perang Gideon? Mereka hanya diberikan buyung kosong, obor, dan sangkakala. Dan Alkitab mengatakan Tuhan yang berperang buat mereka. Mereka mendatangkan kekalahan yang besar buat musuh mereka. Jadi di sini Yonatan berkata, sebab tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tuhan untuk menolong. Terjemahannya, the Lord saves. Amin. The Lord saves. Tuhan saudara, Tuhan saya, pekerjaannya menolong. Itu sebabnya waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia diberi nama Juru Selamat, Savior. Amin. Dan Juru Selamat saudara, bukan hanya menolong saudara, menyelamatkan saudara 1-2 kali. Dan hanya dalam hal tertentu, memindahkan saudara dari neraka ke surga. No. Dia menolong saudara dalam seluruh area kehidupanmu. Dan dia tidak menolong sekali, 2 kali, sekali. No. Dia menolong setiap saat. Yang percaya boleh bilang amin. Keahlian Tuhan saudara, keahlian Tuhan saya adalah menolong. Itu sebabnya namanya Juru Selamat. Kabar baik? Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 7-10, perhatikan baik-baik. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat," kata Yonatan. "Perhatikan,
Kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Di sini Yonatan mengajak bujang yang membawa senjatanya untuk pergi ke perkemahan pengawal orang Filistin. Yonatan berkata, kita akan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Kita akan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila mereka berkata, stop, berhenti, maka kita jangan naik. Tapi apabila mereka berkata, naik, kamu akan ikut bersama saya dengan naik ke sana, dan kita akan berperang kepada mereka, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Wow, apa yang terjadi? Yonatan bersama bujang pembawa senjata, dia memperlihatkan dirinya kepada pasukan pengawal orang Filistin. Kemudian pasukan pengawal orang Filistin berkata, kamu naiklah, kami akan menghabisi engkau. Yonatan berkata, kamu ikut saya dengan naik. Kamu ikut dengan saya, kita naik ke sana. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Ayat berikutnya 13-15. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Amin. Pertanyaan saya, siapa yang membuat bumi gemetar? Allah. Allah yang membuat bumi gemetar. 2 orang membunuh 20 orang. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara bisa lihat di sini, Tuhan memakai orang-orang yang muda, Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, supaya semua orang tahu, bukan Yonatan, bukan pembawa senjatanya, tetapi Tuhan yang berperang buat mereka. Ini kekalahan yang pertama. Kalau saudara baca terus ayatnya, Tuhan mendatangkan kekalahan yang besar buat bangsa Filistin. Di medan pertempuran, orang Filistin menikam pedangnya kepada orang Filistin yang lain. Dan bangsa Israel yang tadinya mendukung bangsa Filistin, mereka semua berbalik mendukung bangsa Israel. Itulah saatnya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Tuhan berperang buat mereka. Tidak terlalu sukar buat Tuhan untuk menolong. Kata Yonatan berkata, tidak terlalu sukar buat Tuhan untuk menolong. Sekalipun dalam orang banyak, sekalipun sedikit orang, sekalipun kamu gak punya kekuatan apapun. Saya mau kasih tahu hari ini, tidak terlalu sukar buat Tuhan untuk menolong. Amin. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Tuhan yang menolong Yonatan, Tuhan yang menolong bangsa Israel dari tangan orang Filistin adalah Bapa saudara, Bapa saya di surga. Amin. Dan saya mau kasih tahu, Bapamu, Bapa saya yang ada di surga sangat mengasihimu, sangat mengasihi saya. Dia berikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Dia berikan anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi dia berikan anaknya untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi apapun peperangan saudara hari ini, perhatikan baik-baik, apapun peperangan saudara, apapun tantangan, pergumulan, masalah, musuh yang saudara miliki hari ini, jawabannya tetap sama, the Lord saves. Amin. Tidak terlalu sukar buat Tuhan untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Kenapa? Karena pekerjaannya adalah menyelamatkan. Betapa saudara dan saya diberkati memiliki Allah yang seperti
Tuhan Yesus. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara, dia sekali-kali tidak pernah menjauh dari saudara, tetapi dia adalah Allah yang menyelamatkan. Apapun peperanganmu hari ini, apapun masalah, tantangan, pergumulan, jawabannya hanya satu. The Lord saves. Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Dia berjalan di depanmu, dia menutup barisan di belakangmu, dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya, dia akan berjalan di depanmu, membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentiannya untuk menerima dan melihat warisan-warisan yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan menolong kamu. Amin. Ada satu kesaksian, perhatikan baik-baik, kesaksiannya luar biasa. Kesaksiannya datang dari Bapak Daniel Wisnu dan Ruth Tanti dari daerah Yogyakarta. Shalom, saya mau memberikan kesaksian tentang Tuhan yang begitu sangat baik dan setia. Saya selalu mengikuti khotbah Pastor Ivan melalui YouTube Bethesda Church karena saya sudah capek sekali hidup beragama Kristen dengan tuntutan hukum Taurat. Sejak tahun 2019, saya sudah mempersiapkan dana untuk anak pertama kami kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Ternyata pada bulan Maret 2020 suami saya dan anak yang ketiga terkena COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit. Sekali lagi kami sangat bersyukur sekali karena sudah mengenal Injil kasih karunia. Kami bisa melewati dengan baik semua karena anugerah Tuhan. Tetapi efek dari COVID-19 sangat kami rasakan. 5 bulan kami tidak dapat bekerja, tidak bisa membayar sekolah anak, tidak bisa membayar angsuran, dana yang sudah kami persiapkan habis lenyap untuk biaya hidup. Tekanan demi tekanan datang dalam keluarga kami. Saudara bisa lihat apa yang ibu ini alami, sama seperti yang bangsa Israel alami. Tertekan, musuhnya semakin berkembang. Tanah bangsa Israel diambil sedikit demi sedikit, semuanya habis, diambil sedikit demi sedikit. Anak kami sempat hopeless karena tidak bisa kuliah. Singkat cerita, hampir 1 tahun kami melewatinya dengan terus berharap pada Sang Kasih Karunia. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan kami penuh dengan harapan. Setiap hari kami hanya memandang Tuhan, percaya bahwa Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya bagi kami. Kami terus mengikuti ibadah online, perjamuan kudus, terus berharap kepada Tuhan Yesus. Tanggal 15 Januari 2021 kami mendapat kabar baik, baru kurang lebih bulan yang lalu, 15 Januari. Seseorang yang menurut pandangan kami tidak mungkin melakukannya bagi kami, tapi justru melalui beliaulah karya Tuhan digenapi. Saya mau kasih tahu sama tidak terlalu sukar untuk Tuhan menolong saudara. Baik dengan jumlah orang yang besar, baik dengan jumlah orang yang kecil. Tidak terlalu sukar. Beliau ini bersedia menjadi sponsor untuk membiayai kuliah anak kami. Puji Tuhan, anak kami yang pertama sampai selesai. Tidak hanya itu, anak kami yang kedua pun juga dibiayai kuliah sampai selesai. Ini sebuah kabar yang sangat mengejutkan sekali buat keluarga, buat kami sekeluarga. Kabar baik selanjutnya, usaha kami mulai dipulihkan, bahkan ditambahkan usaha yang baru yang tidak pernah kami rancangkan sebelumnya, dan akhirnya berangsur-angsur hutang kami berkurang. The battle is the Lord's. Sungguh sangat terbukti. Amin. Tidak menunggu waktu yang lama. Di saat kondisi pandemi, sektor ekonomi dihantam. Ingat, ibu ini berkata tidak menunggu waktu yang lama. Ingat, peperangan saudara sifatnya sementara. Sebentar, seketika lamanya. Tapi di balik itu ada kemuliaan yang besar. Di saat kondisi pandemi, sektor ekonomi dihantam, justru Tuhan membuka pintu-pintu yang baik, keajaiban terjadi. Bahkan sampai kami tidak menyadari hutang-hutang kami berangsur-angsur berkurang. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mindset kami berubah
dari hukum Taurat menjadi kasih karunia. Belief system kami dirubah dan hidup kami juga berubah. Puji Tuhan, kami akan terus bersaksi dan mewartakan kabar baik Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang di tempat kami tinggal di Yogyakarta. Biarlah Injil kasih karunia diberitakan di Jogja, supaya semakin banyak orang diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Ivan, Bethesda Church, khotbah yang telah menjadi berkat, pemulihan, perubahan bagi kami sekeluarga. Salam dari kami untuk seluruh keluarga besar Bethesda Church. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Apapun tantanganmu hari ini, apapun masalah, pergumulan, apapun musuh saudara, ingat satu hal, jawabannya hanya satu, the Lord saves. Tuhan akan menyelamatkan saudara dengan cara apapun, tidak terlalu sukar untuk menolong. Dengan cara apapun, dengan cara orang sedikit, dengan cara orang banyak, dengan hal yang kecil, dengan hal yang besar. Dan kita sudah banyak melihat Tuhan selalu mempergunakan hal yang kecil, yang mudah, yang tidak diperhitungkan untuk mempermuliakan namanya. Ketika mujizat terjadi, bukan kekuatan orang yang diagungkan, bukan kekuatan orang yang punya pengaruh yang diagungkan, tetapi nama Tuhan yang diagungkan. The Lord save. Apapun masalahmu, pergumulanmu, peperanganmu, tantanganmu, satu hal yang saya mau saudara tahu, Tuhan akan menolong saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan berperang buat kamu. Enggak terlalu sukar buat Tuhan untuk menolong. Yang percaya boleh bilang amin. Amin.